Selamat pagi adik sekolah minggu. Selamat pagi, Kak. Sekali lagi ya, selamat pagi anak sekolah minggu. Selamat pagi, Kak. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Bang, ayo kita tepuk semangat dulu yuk bang, biar adik sekolah minggu yang ada di rumah biar makin semangat bang. Oke, tepuk semangat. Semangat. Nah, senang sekali ya bang, di hari minggu ini kita masih bisa berkumpul. Walaupun ada sekolah minggu yang ada di rumah, beribadahnya di rumah aja, tapi harus semangat bang. Nah, biar makin semangat bang, kita angkat lagu pujian kita ya bang. Sebelum kita angkat lagu pujian kita ajak anak sekolah minggu yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Laskar Kristus, bangkit katakan, siap. Ayo dek, kita bernyanyi, hari ini harinya Tuhan. Bersukaria, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Big or small, short and tall, semua diciptainnya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa, aku bisa, aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Adik sekolah minggu yang ada di rumah, kakak minta adik sekolah minggu untuk duduk dengan tenang. Kita akan masuki ibadah kita bernyanyi, Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pom 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 pom, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kita berdiri di tempat masing-masing. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan nama Rohul Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak silakan duduk. Anak-anak yang di rumah, buka Katehusmusnya. Kita pelajar titah ketiga dan artinya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujian kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita minta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah masih bersuka cita kan, Dek? Nah, kita angkat lagu pujian kita ya, Bang. Kita bernyanyi Yesus dalam rumahku dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris. Ayo, Kak. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Dalam bahasa Inggris. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Marilah kita mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Bang, abang sayang nggak sama Tuhan Yesus? Sayang, Kak. Kalau menurut abang, Tuhan Yesus sayang nggak sama abang? Sayang, Kak. Iya, Tuhan Yesus itu tidak memandang ya, Dek. Walau dia masih kecil pun, Tuhan Yesus tetap sayang sama kita. Tuhan Yesus tidak membeda-bedakan, mau orang tua, mau anak-anak, mau dia kakak-kakak, adik-adik. Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Ayo Bang, kita angkat lagu pujian kita yuk Bang. Kita bernyanyi, Yesus sayang padaku. Padaku, Alkitab
anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, buka Alkitabnya dari Mazmur 25 ayat 5. Kita baca bersama-sama. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Bang, menurut abang, pelangi itu indah nggak? Indah kak. Kalau bintang bang? Indah juga kak. Kalau bunga di taman? Indah juga kak. Tapi abang tahu nggak apa yang lebih indah dari yang kakak sebutkan tadi? Kasih Yesus kak. Ya, kasih Yesus. Kita angkat lagu pujian kita bernyanyi, kasih Yesus indah oh indah. Dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Anak-anak kami sekolah minggu yang ada di rumah, kita berdiri di tempat kita masing-masing. Pengakuan iman. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita seperti kawan-kawan kita di seluruh dunia. Kita sama-sama mengaku, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik sekolah minggu, kakak akan membacakan warta jemaat Minggu 4 Juli 2021. Tema minggu ini adalah mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan jiwa. Sekali lagi, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan jiwa. Adik sekolah minggu yang berulang tahun, kakak akan bacakan adik sekolah minggu yang berulang tahun dari tanggal 28 Juni sampai tanggal 4 Juli. Yaitu Juna Nenggolan. Sekali lagi Juna Nenggolan. Selamat ulang tahun buat adik sekolah minggu yang berulang tahun pada minggu ini. Kakak ucapkan semoga panjang umur, sehat selalu, berkat Tuhan bertambah-tambah. Kakak juga akan memberikan ayat Alkitab buat adik sekolah minggu yang berulang tahun dari Amsal 3 ayat 16 sampai 17. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan.
Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Yang kedua, kakak juga memberitahukan kepada sekolah minggu, jangan lupa ya dek di komen ibadah kita biar kakak tahu siapa saja anak sekolah minggu yang menonton ibadah kita. Jadi kakak minta di sekolah minggu di komen nanti buat namanya serta horongnya. Sekali lagi, nama dan horongnya. Biar kakak tahu siapa aja di sekolah minggu yang menonton. Nah, sekian dari Warta Sekolah Minggu. Shalom. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kakak minta di sekolah minggu yang ada di rumah, lipat tangannya, duduk dengan tenang, persiapkan Alkitabnya, kita bernyanyi Kasihnya Seperti Sungai. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi dari awal. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami yang baik, Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang selalu memelihara kehidupan kami siang dan malam. Kami dalam keadaan sehat Tuhan, kami boleh kembali bersekutu dengan Engkau dalam ibadah sekolah minggu. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami tahu dan mau melaksanakan apa yang Tuhan katakan melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, mari buka Alkitabmu dan kita akan membaca firman Tuhan untuk cerita pada minggu ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 hingga ayat yang ke-9. Inang mau tanya, kitab Ulangan itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Tentu perjanjian lama. Jadi kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-9, Inang akan membacanya dan ikuti di rumahnya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, Inang punya cerita
pengantar khotbah kita di hari Minggu ini. Ceritanya ada seorang anak laki-laki, anak kesayangan dari satu keluarga. Kita bilanglah namanya karena laki-laki dan dia anak paling bontot, jadi sering dipanggil Ucok. Ya, jadi kakaknya Ucok ada 4 orang perempuan, dia sendiri yang laki-laki. Terus mulai dari Ucok berumur 3 tahun, dia sudah merasa dia bangga karena cuma dia anak laki-laki. Terus dia semakin besar hingga mau sekolah, dia merasa enak kali ya, pasti karena aku cuman satu-satunya anak mama dan papa laki-laki, maka tentunya aku bisa sesukaku, aku bisa berbuat apa saja, pasti mama dan papa dan juga kakakku tidak akan marah. Terus Ucok pun semakin besar. Dia masuk kelas 1 SD, kemudian naik ke kelas 2 SD, sampai dia kelas 3 SD. Dia semakin menjadi kebanggaannya salah jalan. Anak-anak sekolah minggu dia jadi sombong. Kemudian dia jadi bandal. Dia tidak mau lagi mendengarkan perintah orang tuanya supaya dia pintar, supaya dia rajin belajar dan juga mau ke gereja. Ada pikirannya, karena dia anak satu-satunya, maka dia tidak akan dimarahi. Tapi keluarga daripada si Ucok ini, kakak-kakaknya semua dibimbing mama papanya menjadi anak yang rajin beribadah, anak yang baik, yang takut akan Tuhan. Jadi demikian ketika Ucok juga merasa bahwa dia mau suka-sukanya, orang tuanya tidak membiarkannya. Orang tuanya sayang sama dia. Maka pada suatu saat sempat mama papanya marah karena Ucok tidak mau ke gereja, tidak mau beribadah, malas-malasan sekolah, kerjanya apa aja? Kalau nggak mau ngapa-ngapain, anak-anak sekarang kerjanya ngapain? Ayo, paling-paling main game. Ucok pun gitu terus, hari-hari dia main game. Tidak lepas dari tangannya HP itu. Terus mama papanya, mereka sepakat dia dimarahi dengan kasih sayang. Dia dinasehati. Apa kata mama papanya? Ucok, walaupun kamu cuma sendiri, kami harus mengajari engkau baik-baik. Bukan berarti karena kami sayang, karena kami memiliki cuma satu anak laki-laki, jadi memanjakan kau sesuka hatimu. Tidak, mama papa tidak suka itu. Tapi kami sebagai tanggung jawab kami, kamu harus meniru seperti kakak-kakakmu yang taat beribadah, yang rajin bersekolah, dan dia mau melakukan apa yang boleh dia lakukan sebagai tanggung jawabnya sebagai anak. Pada awalnya, gimana respon Ucok anak-anak? Dia merengut, dia marah, dia ngambek. Tapi mama papanya tidak jemu-jemunya mengajari, menasihati, dan menyayanginya di dalam ajaran yang baik. Sehingga dengan ajaran yang selalu diberikan oleh mama dan papanya dan kakak-kakaknya, Ucok pun berubah. Setiap minggu pagi, dia akan selalu ingat untuk beribadah. Setiap dia bangun tidur, dia akan selalu ingat bahwa sebelum beraktivitas dia harus berdoa. Sebelum dia makan, dia harus mengingat dulu bahwa sebelum makan dia harus berdoa. Dan dia juga belajar serta mengerjakan tugas-tugasnya. Anak-anak yang sekolah minggu, kenapa orang tua itu mengajari anak-anaknya supaya lebih baik? Kenapa nggak dibiarkan aja, tanda sayangnya nggak usah dimarahi? Nah, inilah yang diberitakan oleh cerita kita pada hari ini, ya, bahwa tugas itu diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel, kepada orang tua, kepada bapak-bapak pada waktu itu,
di dalam perjalanan mereka mau menuju ke tanah Kanaan, melalui Musa, Tuhan memberikan perintah supaya orang tua mengajarkan, meneruskan pengajaran akan firman Tuhan dan memperkenalkan Tuhan di dalam kehidupan keluarganya. Itu yang dapat kita lihat ya. Jadi kalau orang tua menyuruh, kamu harus berdoa. Sekarang si Daniel dulu yang pimpin doa. Kalau gitu dibilang orang tua mau makan harus mau. Nanti mau tidur si Lestari dulu pimpin doa. Itu adalah pengajaran yang Tuhan inginkan. Demikian juga dengan orang Israel pada waktu itu. Tuhan berkata, dengarlah hai Israel, Tuhan kita itu Tuhan yang esa. Dia hanya satu esa, tidak ada yang lain. Dia harus kita sembah, harus kita puji. Dikatakan di sana, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu. Di mana itu tertulis juga ada selain daripada di Ulangan 6 ayat 5 ini yang mengatakan bahwa Tuhan itu hanya satu untuk kita puji dan hanya Dia yang kita sembah, yaitu hukum Taurat yang pertama. Apa dikatakan sana anak-anak sekolah minggu? Kita pertama, ayo ikuti di rumah ya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku, itu dibilang Tuhan. Jadi ini harus diajarkan supaya anak-anak generasi muda, supaya sekolah minggu tidak lupa bahwa Tuhan kita itu ada, Dia esa. Itu yang dikatakan di sini. Makanya jangan marah kalau orang tua menegur anaknya yang salah, karena ini adalah tugas yang harus dilakukan oleh orang tua. Dikatakan di sini bahwa perintah itu harus diajarkan berulang-ulang. Karena manusia gampang lupa. Kalau dibuat berulang-ulang maka sedikit-sedikit akan terlintas di pikirannya, akan tersimpan di pikirannya. Bahkan di sini selain daripada berulang-ulang diajarkan, orang tua harus membicarakannya tentang firman itu di tengah-tengah rumah. Apabila sedang duduk, apabila sedang dalam perjalanan, apabila mau berbaring, dan kemudian bangun. Kemudian bagi orang Yahudi dulu, ada itu dibuat, itu diikatkan itu di pergelangan tangannya supaya apa? Dapatkah itu firman Tuhan itu, hukum Taurat Tuhan itu dibuat di situ menjadi jimat atau menjadi kekuatan simsalabim? Kalau ditumbuk orang jadi masuk rumah sakit? Tidak, tetapi menjadi suatu peringatan bahwa ketika itu diingatnya, dilihatnya, maka diingatnyalah bahwa Tuhan itu dituliskan di situ sebagai pengingat, sebagai pertanda supaya orang Israel tidak lupa. Jadi di sana juga dikatakan mengingat sebagai tanda, mengingat sebagai tanda di tangan, kemudian lambang di dahi. Kemudian apa dikatakan? Menulis pada dinding. Nah, kita anak sekolah minggu juga, ayo lihat enggak di rumahnya dulu, lihat sekeliling rumahnya. Apa aja tanda Kristen yang ada di rumahmu? Ada tanda salib? Kalau ada, itu tandanya apa? Itu adalah tandanya, yaitu Yesus Kristus yang tergantung di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tapi nggak bisa ya, nggak bisa salib itu mengusir setan. Nggak bisa salib itu kalau tidak digunakan firman Tuhan, nggak bisa itu membuat kita menjadi sukses. Itu hanya pertanda mengingatkan kita supaya kita mengingat bahwa kita ditebus oleh darah Kristus dan dengan Dia tergantung di kayu salib. Kemudian ada juga yang membuat di lehernya ada kalung dan ada lambang salib. Banyak orang salah mengerti itu. Dikiranya kalau dia pakai salib, wah, dia saleh. Tidak. Kekristenan itu harus dilaksanakan, bukan hanya perlambang. Tapi kalau ini dikatakan sebagai orang
Yahudi pada waktu orang Israel itu adalah untuk mengingatkan. Jadi kita pun diingatkan. Banyak yang boleh kita lihat ya, mengingatkan kita akan firman Tuhan, akan ajarannya di dalam hidup kita, supaya kita tidak lupa bahwa Tuhan itu Esa, kita harus mengasihinya. Nah, anak-anak sekolah minggu, tandanya kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita harus menunjukkannya di dalam hidup sehari-hari. Yang pertama, kalau anak-anak sekolah minggu mengasihi Tuhan Yesus, tentu kita harus sering berkomunikasi dengan Yesus. Dengan apa? Dengan doa. Siapa anak-anak sekolah minggu yang berdoa tadi? Bangun pagi, sarapan pagi, sudah berdoa? Jangan-jangan belum berdoa. Nah, itu berarti belum mengenal dan mengasihi Yesus. Tapi nanti mulai kita untuk selanjutnya kalau sering lupa-lupa harus diingat ya. Harus orang tua yang mengingatkan, kalau diingatkan pun jangan marah ya. Itu adalah tanggung jawab orang tua. Nah, kemudian tanda mengasihi Yesus, ikut rajin mengikuti ibadah walaupun kita secara online ya. Tanda juga kita mengasihi Yesus, kita juga harus melakukan kegiatan kita sebagaimana patutnya. Nah, kegiatan kita tanggung jawab anak-anak sekolah minggu, selain daripada mendengarkan firman-Nya juga, kita harus mempersiapkan masa depan. Belajar, menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang baik, sehingga masa depan kita menjadi masa depan yang lebih baik. Amin. Amin. Untuk itu anak-anak sekolah minggu, baiklah, jangan pernah marah kalau orang tua mengajari, jangan pernah tidak mendengarkan ajaran orang tua, karena itulah yang diinginkan Tuhan, dan lakukanlah itu di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, mengingatkan kami bahwa kami harus rajin dan mau mendengarkan pengajaran yang diberikan oleh orang tua kami, oleh guru-guru sekolah minggu kami, oleh guru di sekolah kami, siapapun Tuhan yang mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan Engkau adalah Tuhan yang Esa, yang harus kami kasihi dengan tindakan kami yang berjalan sesuai dengan kehendak dan firman-Mu. Jadikan kami menjadi anak-anak yang baik, supaya masa depan kami menjadi masa depan yang cerah. Kami dapat menjadi kebanggaan di tengah-tengah keluarga. Tuhan, berkati jugalah seluruh orang tua kami yang selalu merawat kami, mendoakan dan mengajari kami. Berkati mereka, mama papa kami, berikan mereka kesehatan, berikan panjang umur, berikan rezeki Tuhan, dan sukacita untuk membimbing kami anak-anaknya. Berkati juga seluruh guru-guru sekolah minggu yang selalu melaksanakan pelayanan melalui ibadah sekolah minggu secara online. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu begitu banyak dalam hidup kami. Kami hanya mampu mengucap syukur dan terima kasih. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, persiapkan uang persembahannya, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat lagu pujian, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh,
Baiklah, kita bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bernyanyi persembahan kami. Bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan dikasihinya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu adik sekolah Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.